Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Saya Bang Mandor. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahmi ke tempat Mbah Wongso, dan saya datang dengan cahaya untuk silaturahmi karena mengucapkan rasa terima kasihnya atas kehadirannya Mbah Wongso ke tempat saya kemarin, dan dia telah membantu saya mengobati si Cahaya. Alhamdulillah dengan kedatangannya Mbah Wongso, si Cahaya ini sudah ada perubahan. Pertama, dia mau untuk berganti baju, dan kedua dia mau makan walaupun demi sedikit. Setelah saya kemarin juga silaturahmi ke Mas Bublek, sepulangnya dari situ dia sudah mau makan nasi. Alhamdulillah itu. Cuma saya mau nanya sama Mbak Wongso ya, barangkali perkataan saya salah, saya minta maaf ya. Kata teman-teman yang komen, istilahnya yang komen ya, nah, itu bahwa si Cahaya ini suruh bertemu sama Cindy. Saya juga nggak tahu si Cindy itu siapa. Katanya gadis yang dibawa oleh Mbak Wongso. Ya, inilah Cindy. Mungkin Bang Mandor baru pertama ketemu dengan Cindy, dan ini Sinta. Kalau Sinta ini ya mohon maaf, apa kamu dulu? Ya jangan disebut lah, intinya teman-teman sudah tahu kalau si Sinta ini berawal dari mana. Kamu kenapa? Tapi alhamdulillah ini Cindy dan Sinta sekarang sudah sangat normal. Jadi buktinya ini Bang Mandor bisa lihat sendiri kan, kelakuannya sudah seperti ya kita ini. Ya kayaknya setelah saya melihat itu kayaknya bagus banget gitu, berdua bisa bersatu. Nah, ya ini saya kesini silaturahmi mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mbak Wongso ya, dari hati saya sendiri, dan saya juga mau mengajak Cahaya, cuma ya karena dia belum bisa komunikasi, makanya belum ngomong, saya kan bingung ya. Nah, saya mewakili dari Cahaya ini, saya mengucapkan terima kasih. Terus ini Cahaya sendiri betah ikut sampean? Alhamdulillah saya ajak ngomong, cuma mungkin nggak paham semuanya ya, tapi dia agak tahu. Waktu saya kan kemarin saya pernah ngomong sama Mbak Wongso ya, mau saya kembalikan, dia nggak mau. Tapi setelah Mbak Wongso ke situ, dia mau makan, istilahnya udah ada perubahan ya. Dia saya ajak ngomong udah agak tahu, tapi saya tawarin untuk saya kembalikan ke hutan itu, dia nggak mau. Berarti sudah betah lah ikut sampean ya? Iya, kalau betah ya alhamdulillah. Saya juga minta bantuannya juga ngomong Wongso supaya dia mau membuka rambutnya, karena apa, selama ini kayak gini kan berarti masih sama kayak kemarin ketika rambutnya dibuka, dia kembalikan lagi seperti ini? Kembalikan. Makan aja kemarin saya bikin video ya, itu nggak mau, tetap sama ya, karena sama istri saya disuapin gitu kan, untuk ya dia suruh makan sendiri, pola makannya, cara makannya seperti itu, kayaknya kok kurang bagus, diajarin sama istri saya seperti itu juga, nggak mau dibuka. Kalau boleh tahu kesusahan sampean dalam merawat Cahaya ini apa? Kira-kira ada kesusahannya di mana? Ya kalau tingkat kesusahan alhamdulillah selama ini nggak menonjol ya kesusahannya, cuma karena dia belum bisa komunikasi. Ya alhamdulillah kemarin Mbak Wongso datang ke tempat saya, dia ada perubahan kan, jadi saya udah nggak ada kesusahan. Cuma diajak komunikasi dia nggak mau, jadi nggak tahu atau dia masih diem, saya kan bingung sendiri. Bahwa yang namanya mengajak ngobrol sama gadis ini. Berarti intinya kesusahannya ya masih di komunikasi lah ya? Komunikasi. Tapi saya juga dulu ya sama, ketika saya merawat si Cindy, saya juga sebenarnya kesusahan. Cuman kalau sekarang ini banyak teman-teman yang mengatakan saya ini pawangnya, padahal itu ya salah. Padahal saya sendiri jujur ya mungkin sama dengan sampean, kesusahan dalam berkomunikasi dan merawat juga agak susah sedikit, karena dalam makanan dan ini pola hidupnya kan berbeda lah dengan di hutan.
Jadi saya jujur ada kesusahan, tapi alhamdulillah karena keikhlasan dan kesabaran saya, ya ini mungkin kalau teman-teman melihatnya sekarang tidak menyangka kalau Cindy ini sebenarnya siapa. Dulu ceritanya si Cindy juga dari anak suku pedalaman. Sama persis dengan saya. Cuman ini mohon maaf, sebenarnya kalau saya mengatakan dia ini suku, saya sendiri juga sebenarnya kurang yakin karena ya mohon maaf di Jawa Tengah kalau masih ada suku itu di mana kan saya juga masih bingung. Karena saya juga pernah mendapatkan informasi kalau di hutan itu gunung lah lebih tepatnya itu dulunya itu pernah ada beberapa orang yang bertani di gunung karena mereka itu mohon maaf berasal dari keluarga yang kurang, jadi dia membuka lahan di gunung dengan tujuannya biar bisa panen bisa makan tetapi tidak bayar pajak. Nah mungkin kesimpulan saya mungkin ini Cindy adalah keturunan dari orang-orang yang dulu tinggal di hutan itu. Tapi ya alhamdulillah sudah ada penjelasan dari Mbak Wongso. Saya juga ya merasa tahu lah aslinya asal usulnya ini, cuma ya belum cuma sedikit lah ya, artinya kan dari situ ini kan informasi yang bisa saya cari untuk pembelajaran saya sendiri. Nah kira-kira dia asalnya dari itu dan saya menemukan cahaya yang mungkin nggak jauh ya, mungkin tempat jauh, itu. Karena masih wilayah pegunungan itu kan Mbak Wongso katanya dari sebelah timur. Nah kalau saya itu kan sebelah barat gitu. Jadi di situ mungkin dia ada terkaitan. Kalau coba Mbak Wongso ya minta tolong, mungkin saya nggak bisa komunikasi ya, masih si Cindy ya. Coba si Cindy kan udah katanya dikit udah bisa komunikasi. Kalau ini udah normal ya. Coba suruh nanya sama si Cahaya ini. Coba Cindy tanyain si Cahaya ini pernah nggak ikut dengan Bang Mandor? Ya sendiri kan, dia menggangguan kepala. Kamu nanya yang saya tanyakan tadi apa beda? Beneran sama. Nah berarti dia peta, buktinya dia menggangguan kepala. Terus coba tanyain lagi. Nyaman nggak dengan pakaian yang sekarang ini? Nyaman. Nah ini anehnya kamu ini ngomong pakai bahasa apa dengan dia? Bahasa. Nah nanti ngomong apa saya nggak tahu ya teman-teman, makanya saya juga masih bingung lah dengan Cindy ini sebenarnya siapa. Sebenarnya maaf ya, coba mau tanya lagi, apa dia itu satu keluarga atau gimana Pak? Cindy kenal saya nggak kenal. Berarti ya mungkin ini aja, ini Bang Mandor, karena Cindy aja pernah bersama dengan salah satu orang yang seperti Cindy tapi laki-laki, itu aja Cindy tidak mengenali. Intinya saya yakin Cindy ini adalah orang yang sama seperti kita dulunya, buktinya dia bisa cepat berkomunikasi dengan saya dan dia bisa cepat berbahasa seperti saya. Terus diajarin kayak menulis membaca juga sangat cepat. Dan ketika pada suatu hari dulu lah saya pernah menanyakan juga kalau Cindy ini sebenarnya berasal dari hutan apa perkampungan seperti saya ini. Dia pernah mengatakan aslinya dulu pernah berasal dari perkampungan. Dia katanya dipindah atau ikut orang tuanya ke hutan itu sekitar tingginya segini. Saya juga ya percaya nggak percaya lah. Ya mudah-mudahan sih Cindy jujur. Cerita ya. Iya, hanya cerita. Untuk pemahaman kita itu pemahaman kita bersama ya. Iya. Sini coba rambutnya dibuka itu biar kelihatan. Kayaknya belum ada yang lihat mukanya ya? Iya belum, dari kemarin nggak mau.
Kalau saya sih jujur ya sudah nggak kaget ya teman-teman, karena kemarin juga kan saya sudah sempat lihat mukanya. Mungkin kalau teman-teman ini sangat kaget dengan mukanya karena mungkin baru melihat mukanya kan di video ini. Kemarin belum. Ya mudah-mudahan kedepannya si Cahaya ini bisa selalu memperlihatkan mukanya biar teman-teman yang melihat ini senang. Ya kalau sampai melihat orang rambutnya di depan terus kan kayaknya nggak enak dilihat. Iya. Ya mudah-mudahan ini kedepannya mau di seperti ini terus. Iya. Ya kalau saya sih harapannya ya seperti ini umumnya gadis-gadis yang ada di lingkungan saya. Kalau enggak kan rasanya kita juga nggak enak ya. Iya. Apalagi ada yang nawarin ngasih baju untuk dipakai juga gitu ya. Kemudian karena saya juga keadaan juga pas-pasan ya, maaf semuanya saya mengada-ngada, jadi saya belum sempat untuk membelikan baju dia yang baru, yang bagus lah. Ya untuk sementara seadanya dulu, kayak sendiri dulu pakai baju bekas semua. Alhamdulillah sekarang ya kadang pakai baju baru, kadang ya beli lah. Terus kalau menurut Bang Mandor sendiri ini kira-kira melihat Cahaya yang segede ini kira-kira umur berapa? Kalau saya sekitar, ya ini kan bayangan perkiraan ya. Perkiraan lah, maaf. Kalau perkiraan saya sekitar di atas 14 tahun. Ini kata malah 12. 14. 14 kalau kata Bang Mandor. Tapi yang nggak tahu, kita kan perkiraan ya. Sinta juga kan boleh memperkirakannya. Kalau saya kan cuma melihatnya dari apa ya? Ya gadis-gadis yang ada di lingkungan saya. Umuran dia itu sini umur 14-an. 14-an. Iya. Tapi nggak nyampe 15 ya. Belum kayaknya. Sinta mau nanya nggak sama Cahaya, nanya pakai, siapa tahu dia bisa menjawab tiba-tiba dengan pertanyaan kamu. Enggak. Nanyain coba, sudah makan belum? Nggak puasa kan ya? Ini enggak puasa sih. Soalnya kan awal dari sana juga dia tahu saya kan kayak sama kita, sama saya ya, maksudnya bulan Ramadan puasa pernah dilihat sama istri saya yang namanya makanan itu sudah disajikan ya sebuah bulan dia makan di siang hari. Makanya ya berarti ini belum mengenal kalimat puasa. Jadi ya masih saya ini aja yang normal ini kadang-kadang nggak puasa ya, apalagi ya mohon maaf Cahaya yang ini jarang buat puasa ini Cinta. Enggak, ini kayaknya apa ya, kalau dilihat enggak kayak ini kayaknya banyak gerak tapi diam, maksudnya enggak ada senyum. Kalau ini banyak senyumnya itu enggak, mungkin beda atau sama waktu penemuan itu. kalau ini kan ya nggak apa-apa. Maaf kan saya terlalu makanya saya mau menyebut itu kasihan aku namanya. Cuman ini mungkin saya juga minta tolong pada Pak Mandor. Sinta ini kan sekarang kondisinya maksudnya keadaan dalam keluarganya ini sedang berantakan. Dia punya orang tuanya kaya raya. Ini bukan kata Sinta ya, tapi kata tetangganya. Karena saya sudah pernah ke rumahnya Sinta. Itu Sinta ini katanya mau dijadikan tumbal oleh orang tuanya. Nah, si Sinta ini saya antarin pulang ke rumah, orang tuanya nggak ada. Nah, kata tetangganya, orang tuanya ini punya banyak rumah. Ada yang di luar kota, ada yang di Jawa. Nah, mungkin kalau Bang Mandor kan beda desa dengan saya, siapa tahu mendengar informasi mengenai orang tuanya Sinta, ya bisa kabar-kabar dengan saya. Ya insya Allah. Soalnya saya juga ya yang namanya baru lihat, baru dengar kan, saya nggak bisa memprediksi. Ya mudah-mudahan nanti ada informasi kira-kira orang yang berada lah yang itu keadaannya bingung cari anak, siapa tahu saya kasih unjuk sama. Cuman anehnya orang tuanya sudah tidak mau mengakui si Sinta. Ya berat ini ya, Mbak. Iya, makanya Kasihan bingung ya. Akhirnya dia bersama Cindy. Ya, akhirnya saya bawa ke sini untuk tinggal di sini bersama Cindy. Pernah pulang ke rumah mungkin 2 hari kalau nggak salah dulu tinggal di rumah karena merasa nggak enak ikut dengan saya. Tapi
karena saya kasihan tetap saya bawa ke sini dan sampai sekarang mungkin hampir 1 bulan ikut saya. Ya, mudah-mudahan mau bareng sama si Sinta ini ntar kan bisa buat teman gitu. Nah, ini jujur ya, Sinta ini sangat sangat membantu saya dalam merawat Cindy, karena belajarnya Cindy kayak sini sekarang sudah bisa mainan HP, itu pun berkat Sinta. Ini yang ngaji semuanya, insya Allah Sinta bisa. Jadi alhamdulillah Cindy jadi ikut ketularan pinternya. Ya saya kan rencananya mau ngontrak. Kemarin saya masih ikut orang tua. Ya. Saya istilahnya mertua, tapi kan sama orang tua saya. Tapi mau ngontrak ini. Ya rencananya mau ngontrak. Cuma ya karena saya juga agak jauh dari tempatnya Mas Dubla, jauh dari Mbak Wongso, otomatis saya kadang-kadang kasihan sama dia juga, si Cahya ini. Kalau di rumah ditinggal ya sendirian, Sedangkan sama sibuk ya, dengan ada ngarit, ada apa itu kemarin kan. kadang bantu nyakul gitu kan. Ya pingin saya kan, walaupun kalau saya ngontrak ya saya bawa ternak berapa 1 apa 2 untuk kesibukan saya ya. Nanti ini kira-kira kalau seandainya saya ada keperluan lain supaya dia mau saya titipin di tempat Mbak Wongso, karena ada ini istilahnya untuk belajar lah. Oh ya, berarti ya solusinya cari kontrakan yang dekat-dekat dengan saya atau dengan Mas Duple. Jadi nanti misalkan ini kalau saya ada informasi ada kontrakan kosong, kira-kira mau nggak sampai? Insya Allah. Ya, ini biar dekat dengan saya. Kalau sampai mau kondangan atau mau nyangkul atau mau bertani tapi nggak bisa bawa saya, kan saya bisa dititipkan di sini dengan Cindy, Sinta, dan saya juga ada di sini selalu. Ya, alhamdulillah ini dengan kebaikannya Mbak Wongso mudah-mudahan jadi jalan rezeki saya ya. Ya, Rezeki amin. satu yang namanya walaupun itu anak dulu kan termasuk rezeki ya. Iya. Kedua ya mungkin saya tidak menjadi beban untuk melakukan aktivitas saya sendiri Mbak Wongso ya. Terus terang ya saya merasa bahagia banget lah. Mbak Wongso itu siapa saya kurang paham, kurang kenal, tapi begitu karena saya nganggap itu Mbak Wongso itu sebagai orang yang ya biasa lah bagi saya. Kalau yang namanya orang sukses melihat saya kan ketemu paling pikirannya ya saya itu apa gitu, tapi ternyata dia ini Mbak Wongso ini luar biasa bagi saya. Ya, tadi saya dengar sampai mengatakan Mbak Wongso ini orang biasa. Ini saya sangat senang mendengar perkataan ini, karena saya jujur paling senang kalau ada orang yang bertamu atau orang lain menganggap saya ini orang biasa. Itu saya lebih senang daripada orang yang menganggap saya katanya sakti atau apa, itu malah saya kurang senang gitu. Ya kalau saya kan ya maaf aja ya, ini kata kalimat biasa itu kan maksudnya umumnya orang gitu ya, ternyata melebihi dari itu, maksudnya sifat solidaritasnya, sifat istilahnya kata-katanya itu lebih bijak. Makanya saya lebih menganggap Mbak Wongso itu bagikan saudara saya sendiri. Iya, saya malah lebih suka itu ya. Kalau teman kan sifatnya bisa terbatas ya. Iya. Ini enggak sebuah teman aja, saya anggap saudara saya sendiri. Makanya saya mau tinggal dekat sama Mbak Wongso, siapa tahu bisa itulah mau ngasih mendidik cahaya tapi lewat Mbak Wongso. Ya mungkin kalau ada hal yang sulit mungkin saya tidak bisa mengatasi lah, contohnya ini kan bisa dibawa ke sini nanti digarap bareng-bareng gitu, tukar pikir lah. Cahaya ini udah bisa meresponnya ketika saya ngomong Cahaya, dia langsung memandang saya. Tinggal di sini aja, mau nggak? Bareng sama Cindy, ada Sinta, temennya cewek-cewek semua. Mau nggak? Belum orang? Coba ditanya. Kamu yang nanya bisa jawab dia. Tanya, mau nggak tinggal di sini bareng saya gitu, sama Sinta, sama kakak. Coba. Ini bisik-bisik apa sih? Nah. Ini berarti ke Mbak Wongso ya.
bisa menyatukan dengan satu bahasa gitu. Padahal ini umum, ini agak ya. kedalaman. Mana? Nggak mau. Nggak mau itu karena ini biasanya ya, Bang Mandor. Ini juga hati-hati nih ke depannya. Iya. Karena kayak Cindy, mungkin pertama orang yang merawat dia kan saya. Iya. Ibaratnya orang pertama yang menyayangi Cindy kan saya. Begitupun dengan saya. Iya. Orang yang pertama dilihat itu kan sampean. Iya. Maksudnya orang yang seperti kita ini. Terus orang yang menyayangi sampean itu pertama ya Bang Mandor. Jadi kedepannya kemungkinan besar ini si saya mau dikemanain pun nggak bisa, pasti akan kembali ke Bang Mandor karena merasa Bang Mandor orang yang pertama memiliki dia. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu memang saya harapkan Ya. apa ya, ya perasaan saya itu makanya kan kemarin ada orang yang berbicara saya terlalu dekat sama saya ya. Saya itu udah menganggap dia itu nggak orang lain apa itu ya anak-anak itu anak saya sendiri, jadi saya pengennya ya seperti Anak ya, nggak ada perbedaan gitu. Lagian kan Bang Mandor ini kan sudah beristri ya. Iya. Yang mana mungkin ada niat jelek kan nggak mungkin ya. Tapi yang namanya penonton kan kadang-kadang pikirannya ada yang positif, ada yang negatif. Kayak saya dengan Cindy dulu, ketika saya dekat sekali dengan Cindy, padahal tujuan saya baik agar semakin akrab. Tetapi ada juga yang katanya ya komentarnya masih negatif. Ya mungkin cara saya salah. Iya. Tapi ya yang bisa saya lakukan itu, jadi ya harus saya lakukan. Ya, makanya ya saya lebih hati-hati ya. Yang namanya juga dia cewek, saya cowok. Cuma faktor usia sebenarnya saya ya udah selayaknya punya anak lebih dari umurnya dia gitu. Cuma karena saya baru pertama, jadi merasa lebih bangga, lebih senang gitu. Karena bahagianya itu ya. Iya. Apalagi istri itu nggak ada sekat, jadi istilahnya dekat sama dia. Nah kayak saya kan anggapnya ya udah gimana. Lagian nanti kalau sama dia agak renggang kan malah dianya yang nggak betah ya. Makanya seperti itu Mbak. Yang penting kan tujuan dan niatnya cuma satu, ingin membantu dan menolong saya. Bahkan kalau dia mau sepenuhnya, istilahnya saya ya akan kujadikan anak sendiri. Sebenarnya mungkin ini aja sekalian nanti kalau memang benar-benar yakin sudah masukin aja ke kakak sampai. Oh begitu Mbak. Kalau menurut saya sih. Alhamdulillah ini ya masukan dari Mbak Wongso itu sebuah motivasi buat saya untuk lebih semangat lagi. Tapi kalau mau memasukkan si Jaya ke kakak sampean itu sih kalau bisa nunggu dia agak normalan dikit. Karena takutnya ketika dia normal dia punya pilihan lagi. Takutnya ketika dia sudah bisa bicara dia ingin kembali kan nggak tahu. Mending nunggu dia sampai bisa bicara, nanti ditanyain mau nggak benar-benar jadi keluarga saya gitu. Kalau mau ya. Oke ya teman-teman, ini mohon maaf sekali. Sebenarnya obrolannya itu tadi sebenarnya panjang ya, masih mungkin kalau ini videonya cuma 25 menit. Sebenarnya obrolannya itu tadi hampir 30 menit lebih. Cuman banyak obrolan yang tidak terekam kamera karena ternyata HP-nya Bang Mandor memorinya penuh, tidak bisa mencukupi video durasi panjang. Jadi mungkin ya Bang Mandor kedepannya kalau buat video ya durasinya nggak usah panjang-panjang, mungkin ya 15 menit atau 10 menit saja. Iya, makasih Pak Mbak Wongso ya. Ini teman-teman saya ingin ngomong sama teman-teman supaya tahu bahwa alhamdulillah ini saya udah dinasehatin dan diberi dukungan sama Mbak Wongso. Jadi Mbak Wongso bagi saya adalah saudaraku sendiri. Iya, saudara. Terima kasih ya teman-teman. Ini saya minta maaf karena saya keadaannya juga pas-pasan ya, jadi HP saya juga ya HP pas-pasan. Kirain saya sih nyampe bisa durasi panjang, tapi orang ngobrol ya
terasa, ternyata mungkin udah ada setengah jam ya Pak Iya, Wongso. iya. Jadi dari matinya HP ternyata udah setengah jam ya. Saya Karena nggak bisa kita nggak melihat layar kamera, jadi nggak tahu itu HP mati apa enggak ya. Iya. Ternyata kita sedang asik-asik ngobrol, di sana kameranya malah sudah mati. Ya gimana kalau cukup aja. Ya mungkin cukup sekarang. Ya teman-teman, makasih banget dan saya minta dukungannya doa supaya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan kebahagiaan. Ya teman-teman, cukup sekian dari saya Bang Mandor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.